Leukosit adalah suatu sistem pertahanan internal yang mengenali dan menghancurkan atau menetralkan benda-benda dalam tubuh yang asing bagi individu normal. Sel-sel ini bersirkulasi dalam darah dan memicu respon inflamasi terhadap cedera atau patogen. Leukosit sendiri atau sel darah putih berwarna putih karena tidak memiliki hemoglobin di dalamnya, sehingga tampak berwarna pucat. Leukosit itu ibaratnya pasukan khusus dalam tubuh kita. Mereka selalu siap siaga buat melindungi kita dari serangan musuh. Entah itu bakteri, virus, jamur, atau bahkan parasit. Ada yang jadi tentara garis depan kayak neutrofil, monosit, dan makrofag yang langsung terjun untuk menelan dan menghancurkan penyusup lewat fagositosis. Ada juga yang jadi alarm darurat kayak basofil, mast cell, dan eosinofil. Mereka akan melepaskan zat kimia untuk membuat peradangan atau bereaksi saat ada alergi maupun parasit. Lalu ada tim intelijen dan komando, yaitu limfosit, sel plasma, dan sel dendritik. Mereka mengatur strategi pertahanan yang lebih spesifik, seperti membuat antibodi, serang sel yang terinfeksi, sampai presentasi antigen biar sel imun lain ikut aktif. Jadi setiap jenis leukosit punya peran uniknya, tapi tujuannya sama, yaitu bikin tubuh kita tetap aman. Kalian penasaran nggak bagaimana mereka bisa terbuat? Sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan sel darah putih atau yang disebut dengan progenesis. Semua leukosit itu berasal dari hematopoietic stem cell di sumsum tulang. Dari sini, diferensiasi berlangsung kedua jalur utama. Yang pertama, itu ada common myeloid progenitor dan common lymphoid progenitor. Myeloid lineage akan menghasilkan granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil, serta monosit yang dapat berdiferensiasi lebih lanjut menjadi makrofag atau sel dendritik. Sedangkan lymphoid lineage akan melahirkan sel B, sel T, dan sel natural killer. Dengan proses ini, tubuh dapat membentuk berbagai subpopulasi leukosit dengan fungsi spesifik, mulai dari fagositosis hingga regulasi imun adaptif. Neutrofil adalah jenis leukosit yang jumlahnya paling banyak di sirkulasi darah. Sel ini merupakan garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi, terutama bakteri. Neutrofil bisa cepat keluar dari pembuluh darah menuju jaringan melalui proses margination, diapedesis, dan kemotaksis. Setelah sampai di area infeksi, neutrofil akan melakukan fagositosis, yaitu memakan dan menghancurkan mikroba. Satu neutrofil bisa menelan sekitar 5-25 bakteri sebelum akhirnya mati. Karena itu, neutrofil sering disebut sebagai sel imun yang responnya cepat, tapi masa hidupnya singkat. Eosinofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang bertugas untuk melawan infeksi, sekaligus membantu mengatur sistem imun kita. Tetapi sel ini juga memiliki sisi lain. Dalam kondisi tertentu, eosinofil justru bisa memicu alergi dan peradangan kronis, misalnya pada asma. Saat tubuh terpapar alergen, sinyal kimia bernama IL-5 akan mengaktifkan eosinofil dan memanggilnya ke saluran nafas. Di sana, eosinofil melepas zat-zat toksik. Awalnya, mekanisme ini bertujuan untuk melindungi tubuh, tetapi pada penderita asma, zat ini malah merusak lapisan saluran napas, yang menyebabkan peradangan kronis dan akhirnya membuat bronkus menyempit. Normalnya, jumlah eosinofil dalam darah sangat rendah. Namun, ketika meningkat berlebihan, kondisi ini disebut eosinofilia. Aktivitas eosinofil memang ibarat pedang bermata dua, yakni bisa sangat protektif melawan patogen, tetapi bila terlalu aktif justru merusak jaringan tubuh kita sendiri. Basofil. Basofil adalah leukosit granulosit yang jumlahnya paling sedikit di darah, namun berperan besar dalam sistem imun karena menyimpan mediator seperti histamin, bradikinin, dan serotonin yang dapat menimbulkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, kontraksi otot polos, serta gatal dan bengkak.
Basofil memiliki reseptor imunoglobulin E sehingga ketika tubuh terpapar alergen, sel ini akan mengalami degranulasi dan melepaskan mediatornya, yang kemudian memicu timbulnya reaksi alergi maupun hipersensitivitas tipe 1 termasuk anafilaksis. Monosit. Monosit seperti neutrofil berkembang menjadi fagosit. Sel-sel ini muncul dari sumsum tulang selagi masih belum matang dan hanya beredar 1 atau 2 hari sebelum menetap di berbagai jaringan di seluruh tubuh. Di tempat barunya, sel-sel ini melanjutkan pematangan dan menjadi sangat besar, berubah menjadi fagosit jaringan besar yang dikenal sebagai makrofag. Usia makrofag dapat berkisar dari bulan hingga tahunan, kecuali jika sel ini hancur lebih dahulu selagi menjalankan tugas fagositiknya. Sebuah sel fagositik hanya dapat menyerang benda asing dalam jumlah terbatas sebelum akhirnya mati. Makrofag adalah salah satu sel pertahanan tubuh yang bertugas sebagai pemakan kotoran, kuman, dan sel rusak. Sel ini berasal dari monosit yang keluar dari darah dan masuk ke jaringan tubuh lalu berubah menjadi makrofag. Makrofag berbentuk cukup besar, memiliki banyak kantong enzim di dalamnya yang berguna untuk menghancurkan benda asing. Tugas utamanya adalah membersihkan tubuh dari bakteri, virus, sel mati, dan sisa jaringan. Selain sebagai pembersih, makrofag juga berperan sebagai penyampai informasi bagi sistem imun. Setelah memakan kuman, makrofag memotong-motong kuman tersebut lalu menampilkan potongannya di permukaan sel. Potongan itu disebut antigen yang nantinya diperlihatkan kepada sel T agar sistem imun bisa melawan lebih spesifik. Jadi guys, sekarang aku bakalan jelasin ke kalian tentang limfosit nih. Limfosit merupakan pasukan inti dari sistem imun tubuh kita. Limfosit jumlahnya 20-45% dari sel darah putih yang terdapat di dalam tubuh. Limfosit terbagi ada 3, yaitu limfosit B yang dihasilkan di sumsum tulang dan gunanya untuk menghasilkan antibodi sebagai senjata untuk melawan musuh. Lalu ada limfosit T. Limfosit T sendiri gunanya sebagai komandan lapangan. Dia yang bakal ngatur semua pergerakan dari sistem imun. Ada juga loh limfosit T yang melakukan eksekutor, yaitu langsung membunuh tuh sel-sel yang terinfeksi. Dan yang terakhir yaitu natural killer. Gunanya dia membunuh semua sel-sel target tertentu walau nggak spesifik. Langsung aja tuh dia bunuh. Pernah nggak kalian bingung atau penasaran kenapa kalau kena debu langsung bersin-bersin? Atau habis digigit serangga kulit jadi bentol merah? Nah itu tuh kerjaannya si mast cell. Mast cell merupakan sel efektor imun bawaan yang berasal dari prekursor mieloid di sumsum tulang dan bermigrasi ke jaringan seperti kulit, paru, usus, maupun sekitar pembuluh darah. Sel ini berperan sebagai sensor bahaya cepat dengan granula sitoplasma kaya akan mediator kimia, terutama histamin dan heparin. Histamin memiliki fungsi yaitu untuk melebarkan pembuluh darah sehingga darah, cairan, dan sel imun dapat masuk ke area peradangan. Efek ini juga menimbulkan gejala klinis seperti gatal, bengkak, dan merah. Sel dendrit berada di berbagai jaringan tubuh, terutama pada permukaan yang berhubungan dengan lingkungan luar seperti kulit, saluran napas, dan saluran pencernaan. Sel dendrit adalah jenis sel penyaji antigen ABC yang sangat penting. Fungsinya menangkap antigen dari jaringan kemudian memproses dan menyajikannya kepada limfosit T untuk memicu respon imun adaptif. Setelah tadi kita membahas bagaimana leukosit bekerja sebagai pasukan pertahanan tubuh, mulai dari jenis-jenisnya hingga peran spesifik masing-masing sel, sekarang kita akan masuk pada kondisi ketika sistem ini tidak berjalan normal. Salah satu gangguan serius yang bisa terjadi adalah kanker pada sel darah putih atau yang kita kenal dengan istilah leukemia. Leukemia limfositik adalah kanker darah yang berasal dari sel limfosit, sel darah putih yang berperan dalam sistem imun. Pada kondisi ini, sel limfosit tumbuh tidak terkendali dan mengganggu proses fungsi normal sumsum tulang. Leukemia limfositik dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu akut dan kronis. Pada leukemia limfositik kronis biasanya berkembang perlahan dan sering tanpa gejala. Namun seiring waktu dapat muncul berbagai komplikasi seperti pembesaran kelenjar getah bening, infeksi berulang, anemia, hingga penurunan berat badan. Sedangkan bentuk akutnya berkembang cepat dengan gejala seperti kelelahan, pendarahan, infeksi nyeri tulang, serta bisa menyerang sistem saraf pusat. Leukopenia. Leukopenia adalah keadaan ketika jumlah sel darah putih dalam tubuh berkurang dari normal.
Kondisi ini bisa terjadi karena sumsum tulang tidak menghasilkan cukup sel darah putih, misalnya akibat obat, radiasi, ataupun penyakit. Karena sel darah putih banyak dihancurkan, misalnya pada penyakit autoimun atau infeksi tertentu. Atau karena sel darah putih berpindah ke jaringan saat infeksi berat. Akibatnya, pertahanan tubuh melemah dan orang yang mengalami leukopenia jadi lebih mudah terkena infeksi.